Pinternya Belanda ini bermain nih karena kita ini kan Om banyak kerajaan dulu Om. Dulu sistem kerajaan ini memang neken ke masyarakat tuh tinggi Om. Jadi masyarakat itu hanya sendiko dawu aja Om. Oh ya. Nah itu yang dimanfaatin Belanda tuh Om untuk itu. Lalu disisipin lah. Kan sebenarnya Belanda punya kerjaan maksudnya Habib itu. Jadi ya sekarang haji lah. Kata-kata gelar haji itu siapa yang bikin Om? Kan Belanda sengaja ya nandain orang pergi ke Arab tuh ditandain. Iya. Jadi ya begitu. Makanya saya setuju banget dengan guru saya yang almarhum yang Sunan Kalijogo. Mana mau yang guru saya naik haji. Jadi guru saya itu yang terpenting tuh hati kepada Gusti Allah. Hati kita kepada Gusti Allah itu yang terpenting kalau guru saya ngajar. Sekarang banyak orang mati-matian ke sana dapat gelar haji. Tapi apa yang dilakuin? Bahkan bisa orang antrinya 30 tahun lebih itu. Iya. Sekarang Om percaya nggak? 5 tahun belajar agama udah bisa jadi ustadz. Mana bisa? 15 tahun dulu kiai-kiai kita tuh 15 tahun belajar baru boleh jadi ustadz. 25 tahun baru jadi kiai. Harus bisa baca semua kitab. Baru bisa. Sekarang tamat kuliah 4,5 sampai 5 tahun udah jadi ustadz ngajar. Wah, saya jadi bingung sekarang tuh. Dia sendiri belum mengalami gitu nah. Ya, susah ngomong sekarang. Terlalu banyak, apalagi muncul dunia media sosial. Kalau kita lagi online, jadi malaikat. Habis online, bukan malaikat lagi. Lah, serius. Nanti kalau pas ribut-ribut, pertanyaan di bawahnya kan ada perkataan. Ini hanya hiburan belaka. No. Jadi susah ngomong sekarang nih Om. Banyak banget sekarang ustadz dadaan muncul di YouTube dan lain-lain Om. Coba dah Om lihat. Banyak bener. Karbitan banyak bener. Nanti begitu angin bertiup, hilang. Muncul baru lagi. Om bayangin ya sekarang. Di setting nih. Oh dia bayar kru nih. Untuk jadi setan-setan di mana? Dia bikin nih. Di TikTok tuh. Saya tidak sebut ya. Di odok-odok tuh. Gini. Wah keluar setannya. Orang nontonnya berapa banyak Om? 1 jutaan, 2 jutaan Om. Nah yang nonton tuh orang pinter Om. Udah tahu, tapi masih nonton juga. Itulah Indonesia, unik kan Om? Saya senangnya di situ. Jadi misalnya kayak channel kita lah ngajarin tentang bagaimana orang jadi manusia yang benar, bagaimana apa yang bisa orang pilah tentang yang di hidup ini salah atau benar. Nah, kalau kita kalah, oh ada orang yang cepat maju yang cuma tipu-tipu didandanin jadi setan. Lu bayangin Om, padahal di sini kan edukasi, mengubah orang dan lain-lain. Bingung nggak? Iya. Tapi memang nggak gampang kalau merubah doktrin dogma yang sudah tertanam ratusan tahun. Itu tidak mudah. Apalagi mereka jualannya tuh nasab, mengaku turunan Nabi. Nah, orang di Islam sendiri khususnya itu kan ya takut kalau misalnya tidak nurut sama beliaunya, kan takut istilahnya mencederai kecintaannya dengan Kanjeng Nabi. Alasannya pakai itu. Gimana itu? Kira-kira cara upaya agar rakyat kita agar lebih pinter lah dikit. Kalau saya sekarang, kalau misalnya orang datang saya tentang agamanya alim dan lain-lain, saya mulai ubah pola pikirnya. Saya lariinnya Gusti. Jadi saya bikin mereka untuk mendahulukan Gusti Allah. Selalu Gusti Allah. Nah itu bisa aman. Kalau mereka mulai pola pikirnya kembali, kan sebenarnya Kanjeng Nabi itu ngajarin tentang mendekat kepada Gusti Allah. Itu yang sebenarnya Kanjeng Nabi ajarin. Cuma orang kan sekarang berpikirnya beda. Karena mereka, memang kita sangat hormat banget, saya hormat banget sama Kanjeng Nabi, panutan saya. Tapi keturunan ke bawahnya, saya tidak begitu. Karena mereka bukan Nabi, gitu. Jadi saya biasa dorong mereka kepada Gusti. Dahulukan Gusti. Dulu guru saya bilang, kalau kamu baca Quran, gunakan hatimu. Dulu saya nggak ngerti, kenapa ya? Ternyata saya baru tahu. Tidak semua orang yang baca Quran, tidak semua orang yang rajin sholat, itu hidupnya benar.
Makanya guru saya bilang, gunakan hati. Jadi gampang kok, lihat aja hidupnya. Kalau hidupnya bagus, luar biasa. Cahayanya keluar, luar biasa. Gitu, Om. Jadi sekarang ini memang gimana ya, Om? Jadi harusnya sekarang orang Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jangan mau dibodohi. Meskipun mereka ngaku cucu turunannya Kanjeng Nabi gitu ya. Karena apa ya, padahal di istilahnya di data secara nasab dari kitab, bahkan tes DNA aja mereka juga yang tidak berani gitu. Iya. Kalau mereka itu memang betul-betul ngaku turunan Kanjeng Nabi, seharusnya mereka juga ya mau dengan rela. Iya. Kalau saya, Om, saya ngomong ini, mungkin ada Habib yang nonton dan lain-lain. Kalau Bapak memang keturunan, Bu, kasih panutan yang baik. Jangan ngajarin sampai orang nyembah Bapak, mentuhankan Bapak gitu. Kita ini semua kan nyembah ke Gusti. Kalau memang keturunan, belajar dari bagaimana cara hidup Kanjeng Nabi. Kalau misalnya kita nih, para masyarakat yang sekarang ini terpengaruh oleh Habib-Habib yang sekarang, Anda harus tahu, nyembah itu kepada Gusti. Jadi janganlah, mereka tuh manusia juga gitu nah. Mau ngomong mereka keturunan dan lain-lain, mereka juga manusia. Ujung-ujungnya kecuali kalau mereka tidak makan nasi lagi, tidak naik mobil mewah lagi gitu nah. Sekarang sahabat-sahabat sadar nggak sih, bagaimana kayanya para Habib sekarang? Itu dari uang dari kalian semua. Loh serius? Dari muhibbinnya ya. Iya. Tisu aja harganya ratusan juta. 200 juta katanya ya. Ludahnya berkah. Iya. Saya bingung itu, bener-bener. Kok jadi gitu gitu nah. Maksudnya kalau dagang baju, apa saya percaya gitu nah. Ini agama loh, kepercayaan. Maksudnya jalan kita bagaimana kepada mengenal Gusti Allah. Kok jadi begitu gitu nah. Makanya waduh, jujur ya, janganlah kayak gitu gitu nah. Mulailah sadar. Nenek moyang kita ini dulu orang pinter. Cuma gara-gara ada penjajah ini, dengan dimasukin kayak gini, jadinya kayak gini. Dibelokkan. Iya. Jadi jujur ya, ini penjajahan maksudnya. Melalui ideologi. Anda orang Indonesia. Anda darah Indonesia. Anda makan di Indonesia. Anda hidup di Indonesia. Cintailah Indonesia. Setuju. Iya. Sekarang udah lebih kuat daripada Belanda. Jujur. Iya, memang kalau lihat berita itu, kita itu miris juga. Mereka ngakunya cucu Kanjeng Nabi. Tapi dalam caranya berdakwah, mereka istilahnya teriak-teriak, ngotot-ngotot, ngajak ke lain. Itu kan tidak mencerminkan sama sekali. Kanjeng Nabi orangnya santun, lembut, penuh dengan keindahan. Iya. Nah gitu. Nah, ini kan memang salah satu untuk memotong biar kita tidak tidak mengenal dengan leluhur kita. Kita dipotong budaya kita biar kita jauh dari budaya kita. Sebagai seorang spiritualis, kira-kira upaya dari para spiritualis itu untuk kedepannya bagaimana langkah-langkahnya, kira-kira mungkin bikin suatu gerakan apa gitu. Jadi susahnya tuh gini, Om. Karena tidak semua Habib tuh melenceng, Om. Jadi banyak juga Habib yang bagus. Tapi saya inginnya tuh organisasi agama yang besar itu yang duluan mulai pergerakan. Karena mereka diem, problemnya di situ aja. Jadi gini, beberapa keturunan dari yai-yai terhormat kan semua diem. Sudahlah, lebih baik enak nonton kayak misalnya guru istilahnya Gus Baha. Kan enak, Gus Baha ngupas tentang bagaimana Quran, ayat bagaimana. Kita kan jadi dapat untuk kita berhidup gitu. Nah, jadi yang selama ini kan saya lihat
pengajaran tentang cerita aja, ini aja gitu. Nah, ya maksudnya gimana ya? Mulailah cari pengupasan tentang Quran untuk bagaimana kita pakai dalam kehidupan. Kalau cerita tentang sana sini ngelantur ya susah ngomong saya jadinya. Ya, tapi saya berharap dengan generasi berikutnya ini berbeda Om. Udah mulai pendidikan mereka, udah mulai main media sosial, udah mulai berubah. Mungkin karena generasi yang kemarin ini belum ketuker aja Om. Nanti kalau udah bertuker dengan generasi yang baru, mulai hilang ini Om. Kita mesti sabar sedikit aja. Makanya generasi milenial ini nanti naik, berubah itu. Oke, mungkin 2045 yang digadang-gadang menjadi Indonesia emas itu mungkin di situ nanti mungkin anak kita atau cucu kita nanti akan melek, sudah sadar bahwa selama ini kita itu dibodoh-bodohin di rumah sendiri sama mereka yang notabene mereka hanya pendatang gitu. Nah, Iya, silakan. seperti ini Om, kan orang banyak nertawain tuh Pak Prabowo kasih susu, makanan sehat dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu benar Om. Banyak sekarang kurang gizi, banyak orang kurang banget itu Om. Memang benar itu Om. Saya aja dulu jarang minum susu Om. Iya serius, jarang makan bergizi Om. Jujur, kadang-kadang makan nasi ini lagi, sayurnya tidak. Sebenarnya beliau diketawain tapi sebenarnya bagus itu Om. Bukannya saya pendukung atau gimana ya, tapi memang bagus. Generasi baru tuh harus bergizi. Daripada uang itu lari ke istilahnya proyek besar dikorupsi, akhirnya proyek kecil. Kan banyak yang gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi orang teriak-teriak nih jalanan, kok bangun tol gini, ini. Wah, jujur ya, saya kan sering kemana-mana, saya nikmatin bener ada tol sekarang. Nggak macet-macetan kayak dulu, serius. Serius, bener-bener. Jalanan jadi lebih gampang gitu. Nah ini tol Jogja mau jadi lebih gampang lagi nanti. Oke, tadi Kanjeng Budi kan bilang bahwa sebenarnya Kanjeng Nabi itu dulu mengajarkan kita untuk istilah mendekat, mengenal kepada Tuhan, kepada Gusti. Iya. Nah, sebagai seorang spiritualis dan istilahnya mempelajari ilmu Jawa juga, saya ingin minta pendapatnya Kanjeng Budi. Konsepnya ketuhanan, ketauhidan dalam ilmu Jawa itu kayak apa? Nah kebetulan saya tidak masuk ke ilmu Jawa, jadi saya nggak berani kupas karena ada beberapa pengertian yang dalam. Sampai sekarang pun agak berbeda di tiap beberapa pengupas di ilmu Jawa. Karena ilmu Jawa itu Om ada macam-macam penghayat, itu berbeda. Jadi saya nggak berani kupas karena tiap penghayat itu berbeda Om masuknya. Jadi kalau pendapat saya aja di luar ilmu Jawa saya berani ngomong. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau ketuhanan, konsep ketuhanan bagi saya, karena gini Om, basicnya saya kan dari agama dulu. Jadi terus saya jalan ke non agama. Jadi ketuhanan tuh bagi saya itu adalah pembimbing atau istilahnya rujukan dari tingkah laku saya, kehidupan saya.